Kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah buat Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur saya naikkan di hadapan Bapak Yahweh, Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Kalau malam hari ini saya diizinkan oleh Bapak Yahweh untuk saya berdiri di tempat ini. Dan saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Amin. Untuk itu mari Bapak Ibu kita buka dalam kitab suci kita yang pada malam hari ini saya memberikan tema sebagai dasar firman Tuhan, yaitu manusia pemberani. Berani semua Bapak Ibu pada malam hari ini. Siapa sini yang takut Bapak Ibu? Takut dengan setan. Takut dengan orang yang meninggal. Kalau lihat wajahnya malamnya tidak bisa tidur. Dibayang-bayangkan terus Bapak Ibu ya, waktu tadi wajahnya seperti takut, diikuti terus oleh bayang-bayangnya, akhirnya tidak bisa tidur. Ada yang pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Ada yang mengalami. Saya mau cerita Bapak Ibu ya. Dulu saya ini adalah orang yang paling penakut Bapak Ibu. Kalau lihat jenazah saja wajahnya, waduh, seminggu saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Karena apa? Takut. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu, saya diingatkan Tuhan dan saya diajarkan di tempat ini juga supaya saya tidak takut. Apalagi takut sama orang yang sudah meninggal Bapak Ibu ya. Dari awalnya saya takut dengan orang yang sudah meninggal, lihat wajahnya sudah takut. Sampai akhirnya saya itu berani untuk membersihkan jenazah, sampai sekarang saya tidak takut. Pulang ya saya biasa-biasa saja. Amin. Tapi kalau dulu pulang rasanya itu di belakang itu seperti ada yang mengikuti saya, begitu ya Bapak. Ada yang mengalami sama dengan saya Bapak Ibu? Ada yang mengalami? Ada yang ngomong ada yang ngomong tidak ada. Tetapi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu, malam hari ini setidaknya Bapak Ibu berani mengambil keputusan ketika Bapak Ibu bisa berada di tempat ini. Amin. Karena firman Tuhan berkata lebih baik 1 hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan saya percaya ini merupakan suatu sikap yang berani dalam hidup kita kalau kita memilih untuk datang beribadah. Amin. Ya, kita lihat slide yang berikutnya Bapak Ibu ya. Saya mengambil satu tema yaitu manusia pemberani ya. Bapak Ibu kita bisa perhatikan beberapa manusia pemberani di dunia ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu melihat ada Alain atau Spider-Man namanya Robert ya. Pria berkebangsaan Prancis ini memiliki kesukaan untuk memanjat gedung pencakar langit. Berarti tidak takut dengan apa Bapak Ibu? Ketinggian. Ada di sini yang takut dengan ketinggian? Ada yang naik kalau di Kehilat yang baru lantai 3 lihat ke bawah sudah turun ya Bapak Ibu, atau menjauh dari ketinggian itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi pria ini sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Sudah 30 gedung pencakar langit di dunia dia taklukkan ya. Jadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi itu Ibu Bapak Ibu, itu sudah pernah dia taklukkan. Di Indonesia ia pernah menaklukkan Bakri Tower. Wah, Bakri Tower. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta, ada gedung Bakri yang tinggi, yang punya itu kalau tidak salah itu salah satu menteri pada saat itu ya. Namanya siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Iya, Abu Rizal Bakri. Ya, oke, dilanjutkan kembali. Ya. Kemudian yang kedua adalah Dean Porter ya. Dean ini adalah seorang atlet olahragawan Bapak Ibu. Olahragawan ekstrim, juga seorang pendaki gunung. Namun namanya terkenal karena sering melakukan aksinya berjalan menyeberang jurang di atas seutas tali. Contohnya pada bulan April lalu dirinya menyeberangi lembah Ansi di provinsi Hubei, Cina. Ia menyeberang sejauh 40 meter. Waduh Bapak Ibu ya. Ini juga merupakan orang yang tidak takut ketinggian Bapak Ibu ya.
dengan ketinggian 1.800 meter, melewati tali berdiameter 2 cm tanpa alas kaki dan melakukannya hanya dalam waktu 2 menit. Ya, ini orang-orang yang tidak takut dengan ketinggian dan orang-orang pemberani ya. Dilanjutkan kembali. Yang ketiga, ini adalah salah satu pria berkebangsaan Jerman. Ini menggunakan teknologi untuk aksinya yang menantang maut. Sejak usia 13 tahun, Yves sudah menyukai dunia penerbangan. Namun bukan menjadi seorang pilot, tetapi pria ini di usia 53 tahun ini menggunakan sebuah mesin jet berbobot 55 kg dengan rentang sayap 2 meter. Membantu Yves terbang melayang melintasi Grand Canyon dan baru-baru ini melintasi Rio de Janeiro, Brasil ya. Ini adalah orang-orang yang menurut saya ini adalah orang-orang yang memiliki sifat keberanian yang di atas rata-rata. Nah, sekarang kita akan masuk dan kita akan melihat kalau di dunia sekuler saja ada orang-orang yang berani. Nah, sekarang kita akan belajar untuk melihat orang-orang yang berani di dalam kitab suci. Dan saya percaya kalau orang-orang berani dalam kitab suci, saya percaya juga itu adalah kekuatan Bapa Yahweh yang Bapa berikan untuk mereka semuanya. Amin. Tetapi sebelum kita melanjutkan dan membahas lebih dalam tentang manusia pemberani, saya akan membaca, Bapak Ibu ya, saya akan membaca sebelum saya lupa karena harusnya sebelum firman tadi saya harus membaca dulu kesaksian. Tapi lupa Bapak Ibu karena mungkin saking semangatnya jadi lupa saya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut lagi saya akan membaca sebuah kesaksian ya. Kesaksian ini disampaikan ke Bapak Gembala dan Bapak Gembala kemarin menyampaikan kepada saya untuk bisa menyampaikan kesaksian ini di ibadah hari Rabu. Kesaksian yang pertama, Shalom, selamat malam Papi Lukas, saya Sarah Linggu dari Manokwari, Papua Barat, mau bersaksi tentang kedahsyatan Bapa Yahweh dalam kehidupan saya. Singkat cerita, tahun lalu kami terima berita di kantor kalau kami akan mendapatkan asuransi. Saya mulai mengurus semua berkas sampai lengkap lalu dikirim. Namun tunggu beberapa bulan, asuransi juga belum keluar. Sementara teman-teman sudah pada terima asuransi. Akhirnya saya ambil keputusan untuk menulis hukum loa 5x5. Hanya 1 malam saja saya menulis dan selanjutnya saya mengafirmasikan puji Bapa Yahweh. Kurang lebih 1 bulan asuransi saya keluar. Dan anehnya nilai yang keluar seperti nilai nominal yang saya tulis. Terima kasih Bapa Yahweh, sungguh dahsyat pertolonganmu. Terima kasih Papi Lukas yang telah mengajarkan hukum loa. Bapa Yahweh selalu memberkati Papi Lukas dan keluarganya serta pelayanannya. Sekian kesaksian saya. Bapa Yahweh memberkati. Ini adalah kesaksian dari Ibu Sarah Linggu dari Manokwari, Papua Barat. Kesaksian yang kedua Bapak Ibu.
Shalom Aleihim Papi Lukas. Saya Linda dari Pekanbaru. Saya izin bersaksi tahun 2022 suami saya meninggal tepatnya di bulan 9. Saya kecewa dengan keluarga almarhum suami atas perlakuan adik-adiknya karena harta almarhum suami saya yaitu sebuah mobil diambil tanpa izin terlebih dahulu. Gaji suami di adiknya juga diambil dan uang di yayasan semua diambil tanpa dibicarakan dengan saya sebagai istri. Padahal almarhum meninggalkan anak baru usia 2,5 tahun waktu itu. Mereka tidak ada rasa kasihan. Secara materi mereka sudah kaya raya. Dan anak saya yang besar juga dihasut untuk menjauhi saya. Singkat cerita, di bulan 11 saya menulis loa yang berbunyi, terima kasih Tuhan, Tina dan Noi sudah bertobat. Di tahun 2023, bulan 4, saya dengar kabar dari tetangga almarhum suami bahwa adiknya yang bernama Tina sekarang dapat karunia. Dia merawat suaminya yang kena stroke dan tidak bisa bergerak atau mati separuh. Sedangkan adiknya yang bernama Noi hartanya sudah mulai dijualin. Juga mulai dari mobilnya dan sekarang rumahnya juga sudah ditawar-tawarkan ke orang. Loa saya yang kedua, tepatnya bulan ketiga, saya menulis terima kasih Sateku di grup di Gojek dan Maxim dapat ranking tertinggi. Loa saya yang ketiga dikabulkan. Saya ulangi ya, loa saya yang ketiga dikabulkan. Dan di bulan ke-6 akhirnya dijawab oleh Bapak Yahweh. Ya, ini adalah Bapak Ibu, ini adalah bukti ketika dia menulis loa 5x5 ya. Saya lanjutkan. Saya merintis usaha kuliner saat ini. Puji Bapak Yahweh, warung saya mendapatkan ranking 4,9 di grupnya waktu saya menulis. Terima kasih Bapak Yahweh, jualan onlineku sudah banyak yang kasih ulasan enak. Demikian kesaksian saya Papi Lukas. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat beristirahat, Bapak Yahweh memberkati Papi Lukas. Ini adalah kesaksian yang kedua yaitu dari Saudara Linda dari Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu, hukum loa ini merupakan suatu hukum yang menurut saya ini sungguh luar biasa. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa loa itu sesat, biasanya saya tidak mau berdebat, saya tidak mau juga berargu komentar, tapi dalam hati saya berkata terjadilah seperti yang engkau katakan ya. Jadi ini adalah kesaksian yang sudah saya bacakan. Oke, kita lanjutkan firman Tuhan kita yang selanjutnya ya. Ya, apakah kita termasuk manusia yang pemberani? Apa kuncinya? Di sini saya katakan jangan takut Bapak Ibu.
Kadang rasa takut ini yang membuat kita cemas, yang membuat kita itu takut, yang membuat kita itu seakan-akan bahwa Bapak Yahweh tidak mau dan tidak pernah tolong saya. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau misalkan orang di luar sana saja mereka itu berani dan tidak takut, maka kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu juga kita memiliki roh pemberani yang melebihi orang-orang yang di luar sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Bapak Yahweh. Haleluya. Saya mau katakan yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat contohnya. Yang pertama bisa diklik. Ya, kita baca dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan sebab Elohim tidak memberikan kepada kita apa Bapak Ibu? Roh ketakutan. Melainkan apa? Roh kuasa dan kasih dan pengendalian diri Bapak Ibu. Kenapa kita harus takut? Saya mau katakan Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa, manusia pertama itu tinggal di Taman Eden, ketika mereka lihat buaya, mereka tidak takut Bapak Ibu. Ketika mereka itu lihat singa, mungkin mereka juga tidak takut. Ada di antara Bapak Ibu yang ketika diperhadapkan dengan sebuah buaya, sebuah singa yang besar, kemudian takut? Ada? Nah, ini adalah sifat manusia Bapak Ibu. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka ada perasaan takut Bapak Ibu. Dan perasaan takut ini juga sering dialami oleh Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, punya suami, punya anak. Kalau suaminya itu pulangnya itu tidak seperti biasanya, kadang-kadang sudah telepon, kadang-kadang sudah WA. Kalau Bapak Ibu punya suami, punya istri, Pak, kok belum pulang? Biasanya sudah pulang. Tapi ini kok belum pulang? Ada apa? Kenapa? Nah, awalnya itu karena ada perasaan apa Bapak Ibu? Takut. Kenapa ya? Suami saya ini biasanya jam 7 sudah pulang, tapi kok sudah sampai jam 8 tidak ada kabar, setengah 9 juga tidak ada kabar. Jangan-jangan karena ada perasaan takut Bapak Ibu. Kenapa anak saya kalau sudah besar 17 tahun ke atas mungkin sudah bisa berjalan-jalan sendiri, sudah bisa mungkin dolan bareng teman-temannya. Ketika anak saya ini pulang larut malam ada perasaan takut. WA. Nah, kok belum pulang? Lagi di mana? Oh, ini saya lagi di sini, Ma. Saya lagi di sini, Pak. Sebentar lagi saya pulang. Ditunggu-tunggu tidak pulang-pulang. Nah, disitulah karena ada perasaan apa Bapak Ibu? Takut. Takut kalau ada sesuatu. Kenapa suami, istri saya, mungkin anak-anak saya kok tidak pulang-pulang? Nah, ini adalah perasaan takut yang sering kita alami. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan slide yang berikutnya. Nah, tapi firman Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini supaya kita itu tidak takut. Bapak Ibu bisa buka dalam kitab Yosua. Yosua pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 atau ayatnya yang pertama. Kita belajar dari Yosua Bapak Ibu ya. Saya akan membaca Yosua pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Yosua. Janganlah apa Bapak Ibu? Takut maupun gentar. Bawalah bersamamu seluruh prajurit. Dan apa Bapak Ibu? Bangkitlah, majulah ke Ai, ketahuilah aku telah menyerahkan Ai dan rakyatnya dan kotanya juga negerinya ke dalam
ke dalam tanganmu. Bapak Ibu, saya mau menceritakan kisah Yosua Bapak Ibu ya. Yosua ini ada perasaan takut ketika Bapak Yahweh menyuruh Yosua ini maju dan berperang melawan apa Bapak Ibu? Tentara Ai. Bangsa Ai. Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya? Jadi beberapa kali Yosua ini dengan tentara-tentara dan pasukannya, ini mereka melawan pasukan Ai sudah beberapa kali itu kalah. Tetapi pada saat itu Bapak Yahweh mengatakan jangan takut. Engkau harus maju, engkau harus pergi ke Ai. Karena apa? Karena Bapak Yahweh telah menyerahkan Raja Ai dan rakyatnya dan juga kotanya, juga negerinya ke tangan siapa Bapak Ibu? Kepada Yosua. Iya betul sekali. Ini adalah cerita singkatnya. Jadi Yosua pada saat itu dia ada sedikit mengalami perasaan takut, perasaan trauma. Karena beberapa kali dia melawan bangsa Ai, dia tetap kalah. Pertama kali dia kalah, melawan lagi, kalah lagi. Tapi kenapa Bapak Yahweh menyuruh saya untuk engkau jangan takut, maju terus. Karena Bapak Yahweh sudah memberikan kemenangan dalam hidupmu. Wah, Yosua pada saat itu memiliki semangat yang luar biasa. Karena yang ngomong ini bukan orang lain. Yang ngomong ini bukan temannya, bukan pasukannya, bukan atasannya. Tetapi yang ngomong ini siapa Bapak Ibu? Bapak Yahweh. Wah, Yosua memiliki semangat yang luar biasa. Oh, berarti saya harus melawan bangsa Ai. Karena di situ adalah kemenangan yang saya akan dapatkan. Di situ rasa takut Yosua itu bangkit dan dia menjadi seorang yang sangat berani Bapak Ibu. Ini merupakan suatu cerita yang menurut saya sering kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami trauma masa lalu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan segala sesuatu yang pertama kali gagal. Dicoba lagi, gagal. Dicoba lagi, gagal. Tetapi saya mau katakan satu hal bahwa kalau Bapak Yahweh di pihak kita, tidak ada yang melawan. Tidak ada yang gagal Bapak Ibu. Ini adalah Yosua. Kita lihat yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini dia. Jangan takut menghadapi permasalahan Bapak Ibu. Bapak Yahweh mengajarkan kepada kita, kalau kita hidup di dalam Bapak Yahweh, kita itu jangan takut. Bahkan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31, di situ dikatakan kalau Bapak Yahweh di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kita buka Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 Bapak Ibu. Ya, di situ judulnya sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Elohim Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kalau Bapak Ibu bisa berada sampai saat ini, itu semuanya hanya kasihnya Bapak Yahweh. Dan kalau Bapak Yahweh sudah ada dalam hidup kita, berarti tidak ada yang harus kita takutkan Bapak Ibu. Mari kita buka dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 ya. Di situ dikatakan, jadi kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Wah, ini sesuatu yang membuat saya itu sangat bangga sekali dengan Bapa Yahweh kita, Elohim kita. Di situ dikatakan, jika Elohim di pihak kita, siapa yang apa Bapak Ibu? Menentang kita. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi jangan kita takut menghadapi suatu permasalahan Bapak Ibu ya. Ada masalah kita lari, ada masalah ya sudah kita diam sajalah.
nanti Bapak Yahweh yang berperkara. Tapi saya mau katakan satu hal, ketika kita menghadapi masalah, jangan takut. Kuatkan iman, pengharapan kepada Bapak Yahweh. Karena di dalam iman dan pengharapan, maka disitulah terletak apa Bapak Ibu? Kemenangan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, jangan takut menghadapi kematian. Siapa sini di antara Bapak Ibu yang takut mati? Pak Obed? Contoh saja Pak Obed. Ya, kalau ada orang saya bertanya, apalagi kalau misalkan saya itu datang melayat atau saya itu memberikan firman Tuhan di orang meninggal, kadang pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul ya, bahwa kematian itu pasti datang kepada kita semua orang-orang yang percaya. Tinggal kapan kita dipanggil pulang itu merupakan rahasia Bapak Yahweh sendiri. Tetapi kadang-kadang kalau saya bertanya kepada orang, takut mati tidak? Wah, ki doa ki aku ben cepet mati. Wah. Tetapi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu, bukan maksud saya seperti itu, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi maksud saya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kematian itu merupakan sesuatu yang bagi orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh itu merupakan apa Bapak Ibu? Keuntungan. Ya, jadi kalau Bapak Yahweh itu panggil kita kapan saja, berarti kita itu sudah siap. Kadang orang itu takut, ya Bapak Ibu ya, saya itu belum siap kalau saya itu dipanggil pulang, karena anak saya masih kecil-kecil, saya belum bisa mungkin membahagiakan orang tua saya belum bisa membahagiakan anak-anak saya, istri saya. Jadi kalau bisa Tuhan, jangan saya dipanggil dulu. Ya, kadang kita memiliki perasaan-perasaan yang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin juga ada perasaan bahwa jangan sekarang kalau saya itu dipanggil pulang, karena mungkin saya belum menikah Tuhan. Tunggu dulu kalau saya sudah menikah, sudah punya anak, saya sudah membesarkan anak-anak saya, terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan mau panggil sekarang ya oke, besok ya oke, begitu ya. Nah, di sini kita diajarkan kepada Bapak Ibu, supaya kita itu jangan takut menghadapi kematian. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang selanjutnya. Kita harus berpikir bahwa kehidupan kita di dunia ini, ketika Bapak Ibu lahir di dunia ini, dilahirkan di dunia ini, sebenarnya Bapak Ibu dan saya itu Bapak Yahweh sudah membuat rencana yang baik dalam hidup kita semuanya. Amin. Berarti kalau Bapak Yahweh sudah memiliki rencana yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, berarti kita tidak boleh apa? Takut. Ya. Orang yang dilahirkan berarti dia sudah berani dan harus berani dan siap menghadapi kehidupan apapun resikonya. Saya mau katakan satu hal Bapak Ibu ya, ketika kita percaya kepada Bapak Yahweh, bukan berarti bahwa masalah itu tidak datang menghampiri kita. No Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini, masalah boleh datang sini berganti, tetapi saya tahu Bapak Yahweh itu yang selalu mengangkat saya. Bapak Yahweh yang selalu menolong saya. Bapak Yahweh yang selalu memberikan kemenangan dalam setiap persoalan yang saya hadapi. Amin Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh ada bayi yang baru lahir. Mungkin sudah dibuang oleh orang tuanya. Karena apa Bapak Ibu? Karena takut. Mungkin takut karena
kalau anak saya ini lahir, saya mau kasih makan apa? Ya, kalau anak saya ini lahir, mungkin apa saya bisa membesarkannya? Ini adalah rasa takut yang sering kita alami Bapak Ibu. Ada bayi yang lahir juga mungkin ditolak. Karena apa Bapak Ibu? Cacat. Tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ini adalah rasa takut Bapak Ibu. Rasa takut apa ketika anak ini cacat? Waduh, anak saya cacat. Besok kalau sudah besar pasti diejek sama orang. Pasti dikatain orang, oh berarti anak ini mungkin ketika dalam kandungan ibunya mungkin ada sesuatu yang membuat anak ini menjadi cacat. Ada perasaan takut yang timbul dalam hati orang tua. Ada bayi yang lahir juga dalam kondisi tekanan hidup atau suasana yang mencekam, mungkin tidak diakui sama orang tuanya, mungkin tidak diakui sama ibu atau bapaknya. Ini adalah perasaan-perasaan takut yang sering kita alami Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang ingin saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika kita lahir di dunia ini berarti Bapa Yahweh itu sudah memiliki maksud dan tujuan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Ya, saya belajar dari Bapak Gembala, Bapak Ibu. Bapak Gembala ini punya jiwa yang membuat saya, wah ini Bapak Gembala ini tidak pernah takut apapun Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, wah sama Bapak Gembala, wah disikat habis Bapak Ibu. Ya, punya perasaan pemberani yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Gembala. Ya, jadi kita harus mencontohi Bapak Gembala kita yang memiliki sifat pemberani dalam kehidupannya. Ya, yang selanjutnya Bapak Ibu, yang selanjutnya. Ini merupakan suatu contoh, ya, contoh dalam kitab suci Mose. Ketika Mose ini lahir di dunia, dia diperhadapkan dengan pembunuhan bayi pada saat itu oleh Raja Firaun. Cerita singkatnya, Raja Firaun memerintahkan kepada seluruh pasukan-pasukannya, kalau ada bayi yang baru lahir dan apa Bapak Ibu, dan dia laki-laki harus apa? Dibunuh. Karena pada saat itu Bapak Ibu, tingkat kelahiran di Israel pada itu sangat luar biasa banyaknya Bapak Ibu ya. Makanya pada saat itu Firaun berkata bahwa kalau ada yang lahir anaknya laki-laki, segera apa Bapak Ibu? Dibunuh. Wah. Waktu itu Mose lahir diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Tetapi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Mose tidak lahir pada saat itu, maka bangsa Israel tidak mungkin bebas. Dari apa? Dari perbudakan tanah Mesir. Ya, berarti Bapa Yahweh memiliki rencana dalam kehidupan Mose. Makanya Mose ini lahir Bapak Ibu. Dan dia lahir itu bukan seperti kita ya Bapak Ibu ya, lahir kalau ada bayi lahir orang tuanya itu senang ya Bapak Ibu ya, punya bayi ya, kintang ya. Tidak loh Bapak Ibu. Tapi ketika Mose ini lahir, orang tuanya ini merasa apa? Deg-degan, takut. Jangan-jangan anak saya ini nanti akan dibunuh. Tetapi yang hebatnya dan luar biasanya Bapak Ibu, ketika ibunya dari Mose ini, itu dia ceritanya itu dia menyembunyikan bayinya. Ini kalau Bapak Ibu tahu selama berapa lama? Selama berapa lama Bapak Ibu? 3 bulan. Akhirnya ibunya itu berkata, waduh saya tidak mungkin dan tidak boleh lama-lama menyimpan anak saya Mose ini. Harus saya selamatkan dia.
Akhirnya pada saat itu ibunya Mose ini cerita sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Mose ini dibungkus dengan kain, dimasukkan di dalam sebuah keranjang. Gimana caranya supaya Mose ini masih bisa bertahan hidup. Sekalipun itu dihanyutkan di dalam sungai. Tapi yang hebatnya, yang menemukan Mose ini siapa Bapak Ibu? Putri Firaun. Wah, kira-kira menurut Bapak Ibu luar biasa tidak? Luar biasa. Sementara Firaun ini menyuruh dan memerintahkan pasukan-pasukannya bahwa kalau ada anak yang laki itu lahir harus dibunuh. Tetapi Mose ini dia diangkat dan dipertemukan oleh siapa Bapak Ibu? Putri Firaun. Wah, ketika Putri Firaun ini mandi di sungai, dia melihat, ada apa itu? Ketika dia menyuruh, dayang-dayangnya itu ya, melihat itu apa? Diambillah keranjang itu, dilihat, woi, ada seorang bayi yang imut-imut. Cantik, Mose ini ganteng ya. Kalau Mose ganteng ya, wah ada yang ganteng. Wah, dilihat ini laki atau perempuan ya, ternyata laki Bapak Ibu. Tapi luar biasanya pada saat itu ada siapa Bapak Ibu? Miriam. Miriam ngomong sama Putri, saya akan mencari orang untuk menyusui siapa? Mose. Ternyata yang Miriam panggil itu siapa Bapak Ibu? Ibunya sendiri. Wah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berarti rancangan Bapak itu sungguh luar biasa dalam kehidupanmu. Mose Bapak Ibu. Berarti Mose ini memiliki rencana yang ingin Bapak Yahweh rancangkan dalam kehidupannya. Yang selanjutnya. Ya, kita baca dalam kitab Semot pasalnya yang pertama ayatnya ke-16. Semot ini adalah kitab Keluaran Bapak Ibu ya. Keluaran. Lalu ia berkata, apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memperhatikan waktu anak itu lahir, jika anak itu apa Bapak Ibu? Laki-laki, kamu harus membunuhnya. Dan jika anaknya perempuan, dia boleh hidup. Ini adalah cerita Bapak Ibu ya. Raja Firaun pada saat itu dia memerintahkan pasukan-pasukannya untuk melihat kalau pada saat itu ada anak yang lahir laki-laki, kamu harus apa? Membunuhnya. Wah. Tetapi kalau anaknya perempuan dia boleh hidup Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa bisa dilanjutkan kembali. Nah, setiap masalah harus siap untuk dihadapi. Berarti jangan takut Bapak Ibu. Di sini saya mengambil sebuah gambar. Kadang orang memiliki pemikiran seperti ini loh Bapak Ibu. Masalah penyakit, kalau ada uang pasti sembuh. Masalah rumah tangga, kalau ada uang pasti sembuh. Masalah ekonomi, kalau ada uang pasti sembuh. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau semuanya kita hitungkan dengan uang, maka Tuhan itu dinomor duakan. Saya mau ambil contoh saja anak saya Bapak Ibu ya. Anak saya Valeri itu, dia kalau dikasih uang 2.000, enggak mau. Lo beneran Bapak Ibu, enggak mau. Dikasih 5.000, enggak mau. Ungu. Jadi kalau dikasih uang yang warnanya ungu, anteng dia, senang. Ya toh? Tapi kalau dikasih uang 2.000, wah ngamuk-ngamuk Bapak Ibu ya. Nangis tambah banter Bapak Ibu ya. Tetapi saya mau katakan jangan kita takut menghadapi masalah, baik itu
penyakit, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah ekonomi. Karena kalau Bapa Yahweh itu bersama-sama dengan kita, maka Dia yang akan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Baik itu penyakit, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah ekonomi, Bapa Yahweh itu sanggup membuat semuanya itu menjadi mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi jangan segala sesuatu itu dihitungkan dengan uang. Karena kalau satu saat nanti Bapak Ibu dipanggil pulang, dikatakan semuanya itu adalah fana. Tidak membawa apa yang kita miliki di dunia ini. Oke, dilanjutkan kembali. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu, saya ambil contoh. Daud ini juga dia memiliki roh keberanian yang luar biasa dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu melihat Daud di dalam cerita-cerita dalam kitab suci, di situ dikatakan bahwa Daud ini orangnya apa Bapak Ibu? Kecil. Goliat orangnya apa? Raksasa Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasanya, Daud itu dia datang dan dia ngomong kepada Daud bahwa aku datang, apa Bapak Ibu? Nah, bisa dilanjutkan. Ya kita baca dalam kitab Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya ke-45. Bapak Ibu, ini adalah contoh yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Daud ini dia tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Tetapi Daud ini berkata kepada orang Filistin dan Goliat pada saat itu, dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, ya, kita Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya ke-45, engkau mendatangiku dengan apa? Dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot. Wah. Berarti nama Yahweh ini memiliki power yang sangat kuat. Amin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, ketika Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, ketika Bapak Ibu mengalami masalah apapun, jangan lupa memanggil siapa Bapak Ibu? Nama Yahweh. Wah, karena nama Yahweh ini memiliki satu kuasa yang sangat besar. Nama Yahweh ini memiliki suatu power yang sangat besar. Ketika Elohim itu berada menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, musuh sebesar apapun ya pasti akan kalah Bapak Ibu. Bisa dimundurkan lagi ya. Nah, Daud ini dia sangat berani menghadapi raksasa Goliat Bapak Ibu. Yang menggambarkan berat, tinggi dan besar masalah yang kita hadapi. Saya belajar Bapak Ibu juga untuk saya itu menjadi orang yang tipenya itu seperti Daud. Supaya selalu memiliki rasa berani ketika menghadapi segala sesuatu. Ketika saya berhadapan dengan pembangunan, ketika kita itu diperhadapkan dengan instansi-instansi yang menurut saya pada saat itu mereka akan menghalangi pembangunan kilat. Ternyata Bapak Ibu, instansi-instansi ini bukan mereka itu menghambat, tetapi mereka yang menolong kita. Ini adalah suatu pelajaran supaya kita itu selalu kuat, kita selalu memiliki rasa yang berani ketika itu kita menghadapi segala sesuatu. Dilanjutkan kembali. Nah, kemudian kalau yang pertama tadi Bapak Ibu, Daud ya. Kita belajar Daud ini adalah orang yang berani. Sekarang yang kedua, kita belajar tentang Yosua. Yosua ini berani menghadapi tembok Yerikho, ya Bapak Ibu ya, yang menggambarkan tembok-tembok permasalahan hidup kita itu kadang mustahil, tetapi bersama-sama dengan Bapa Yahweh tembok itu dirobohkan. Kalau Bapak Ibu mendengar ceritanya, tembok
Yeriho ini dirobohkan hanya dengan apa Bapak Ibu? Nah, hanya dengan pujian. Hanya dengan apa Bapak Ibu? Penyembahan kepada Bapa Yahweh. Mereka mengelilingi sebanyak berapa kali? 13 kali. Kadang ketika kita menghadapi masalah, bukannya kita itu mendekat dengan Tuhan, tapi bahkan kita itu kadang menjauh dari Tuhan. Tetapi dengan peristiwa yang dialami Yehosua menghadapi tembok Yeriho, di situ Bapa Yahweh mengajarkan kepada kita masalah sebesar apapun dalam kehidupan kita, jangan lari meninggalkannya. Tetapi mari kita mendekat. Bapak Ibu, ketika Bapak Yahweh, saya mau bercerita, ketika Bapak Yahweh itu mengadakan mujizat, ada sesuatu yang luar biasa. Sebelum Bapak Yahweh membuat mujizat, dia berdoa dulu. Datang dulu kepada Bapaknya. Ketika dia sudah membuat mujizat, mujizatnya sudah selesai. Dia juga datang kepada Bapak Yahweh berdoa. Tetapi kadang yang kita lihat dan kita alami ketika kita itu menghadapi suatu masalah, pertama kita datang kepada Bapa Yahweh. Tapi ketika masalah kita sudah selesai, kita bahkan tidak kelihatan lagi di kehilat. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ketika memiliki masalah, ketika kita itu menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, waduh, datang setiap hari, kalau mungkin saya melihat doa pagi setiap hari datang. Tapi ketika masalahnya itu sudah selesai, hilang. Kita lihat slide yang selanjutnya. Mari kita buka dalam kitab Yehosua, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Dan Yeriho telah menutup diri dan ditutup karena kehadiran Bani Israel. Tidak seorang pun keluar, tidak seorang pun yang masuk. Berarti mereka apa Bapak Ibu? Takut. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita itu datang kepada Bapak Yahweh, siapa yang menjadi lawan kita? Jangan takut, karena yang berperang menggantikan kita itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Kita ini apa Bapak Ibu? Manusia biasa. Ya. Tetapi Bapa Yahweh itu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dilanjutkan kembali. Seperti yang saya tadi katakan, siap menghadapi kematian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat hari-hari ini, dunia ini kalau saya melihat ini sudah semakin hari semakin dekat dengan apa yang namanya apa Bapak Ibu? Rapture. Bapak Gembala sering menyampaikan berkali-kali tujuan akhir kita itu adalah apa Bapak Ibu? Rapture. Ya, kita semuanya diangkat. Amin. Dan saya percaya ketika kita sampai di Samayim, saya melihat Pak Obed, saya melihat Brisco, saya melihat Ibu Frida, saya melihat Pak Tony. Oh, ternyata kita reunian lagi di Samayim. Amin. Amin. Jadi jangan kita takut. Di sini saya katakan jangan kita takut tentang apa Bapak Ibu? Kematian. Ya. Jangan kita takut suatu saat nanti kapan kita mati. Tetapi mari kita berlomba-lomba untuk kita apa Bapak Ibu? Dekat dengan Bapak Yahweh, melakukan apa yang menjadi kemauan Bapak Yahweh dalam kehidupan kita, melakukan Torah, itu yang Bapak Yahweh inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau suatu saat dia datang, maka kita akan menjemputnya di awan-awan. Amin Bapak Ibu. Orang yang memiliki iman kepada Bapa Yahweh Besem Yesua memiliki kepastian, keselamatan. Jadi tidak perlu
takut. Bapak Ibu, saya mau katakan dan saya mau cerita, dan kadang saya itu miris hati saya ketika saya melihat bahwa ada banyak orang ketika mereka itu sudah tinggal di dalam Bapa Yahweh, mereka itu sudah percaya kepada Bapa Yahweh, mereka itu sudah mendapatkan keselamatan, tetapi mereka itu hari-hari ini jauh meninggalkan keselamatan, bahkan mereka itu meninggalkan keselamatan, Bapak Ibu. Waduh, rasanya saya itu sedih ya. Sudah percaya kepada Bapa Yahweh, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi mereka pergi meninggalkan keselamatan, Bapak Ibu. Kadang saya kalau mendengar seperti itu, waduh, saya sangat-sangat sedih sekali. Karena menurut saya, kadang kita itu sering percaya kepada orang lain daripada kita percaya kepada Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus HaMasiah. Saya sering mengatakan jangan kita menjual keselamatan kita itu kepada mungkin orang yang kita cintai, kepada mungkin orang tua kita. Karena saya percaya keselamatan itu adalah pribadi lepas pribadi. Ketika Bapak Ibu nanti dipanggil pulang, Bapak Ibu tidak membawa siapa Bapak Ibu? Suami, tidak membawa pasangan kita, tidak membawa orang tua kita, tidak membawa anak-anak kita. Ketika kita itu terangkat, nah saya bayangkan Bapak Ibu ya. Ketika kita ini terangkat, kita lihat ke bawah, ada orang yang kita kasihi. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu terangkat, sebentar, saya turut, saya tarik, mungkin saya pingin supaya pasangan kita, anak kita, orang yang kita kasihi naik bersama-sama dengan kita? Ketika Bapak Ibu itu sudah naik, ibaratnya Bapak Ibu itu sudah take off pesawat. Ketika sudah naik di dalam pesawat, ada yang ketinggalan. Ya, Bapak Ibu mau sebentar Pak Pilot, sebentar, anak saya ketinggalan. Wah, Mbak turun sebentar, putar balik. Wah. Saya membayangkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pilot ini mungkin berkata, putar balik, bukannya kita itu mendapatkan keselamatan, tapi kita akan kita mati semua. Ya tahu Bapak Ibu, benar ya? Logikanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Yesua adalah penjamin keselamatan itu. Amin. Untuk itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mari kita lebih lagi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus atau Bapa Yahweh. Ya, dilanjutkan kembali. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh yaitu Stefanus. Stefanus tidak takut saat menghadapi kematian Bapak Ibu. Ketika tubuhnya ini dirajam, dia tidak takut loh Bapak Ibu. Mungkin pada saat itu Stefanus berkata, saya mati hari ini, saya mati besok, saya mati lusa, sama saja. Dia tidak takut Bapak Ibu. Ya kita lihat pembacaan kitab sucinya. Ya kita buka dalam, nah ini maaf Bapak, ini saya tulis, ini adalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya ke-59. Maaf sekali ini saya salah tulis ya. Ini adalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayatnya ke-59. Di situ dikatakan, dan mereka terus merajam Stefanus yang tengah berseru dan berkata, ya Tuhanku Yesua, terimalah apa Bapak Ibu? Terimalah rohku. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi suatu masalah, ketika Bapak Ibu menghadapi suatu tantangan, jangan takut, tetapi berseru kepada Tuhan.
Sama seperti Stefanus. Ketika dia dirajam batu, dia tidak lari. Ya, dia tidak takut mati karena dia percaya bahwa kalau saya mati berarti rohnya saya itu bersama-sama dengan Bapa yang di surga. Amin. Iya, imannya seperti Stefanus Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam kitab suci yang harus kita belajar mempraktekkan dalam kehidupan kita supaya kita itu tidak takut dan berani menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Dilanjutkan kembali. Nah, siapkah kita menjadi manusia pemberani Bapak Ibu? Siap? Siap? Wah, kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau siap kita lihat lagi slide yang berikutnya. Berani menjalani hidup dalam situasi apapun bersama Adonai Yesua? Siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Saya memiliki suatu tekad, suatu iman bahwa kalau saya bersama-sama dengan Tuhan Yesua HaMasiah, maka saya akan menjalani kehidupan saya dalam situasi apapun, saya akan tampil sebagai pemenang. Wah. Yang selanjutnya, berani menghadapi masalah kehidupan baik dalam dunia sekuler maupun dalam dunia pelayanan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya tulis di sini dunia pelayanan, itu pun ada masalah Bapak Ibu. Kadang disinggung sedikit, masalah. Kadang ditegur sedikit, mutung. Tidak kelihatan lagi di kehilat. Ya toh Bapak Ibu? Ketika datang, lihat samping kanan, aduh. Padahal sudah duduk nih. Uduk. Pindah. Ya toh? Nah, ini yang harus kita belajar ya. Ini yang harus kita ajari dalam kehidupan kita supaya kita itu memiliki rasa yang penuh dengan kasih di antara manusia maupun di antara Tuhan. Ya, yang selanjutnya. Berani dan siap menyongsong kedatangan Yesua HaMasiah untuk menjadi mempelainya. Amin Bapak Ibu. Siap? Nah itu yang tadi saya katakan tadi Bapak Ibu. Harus berani apapun resikonya. Amin. Di luar mungkin mengiming-imingi. Kamu harus suntik dulu ya. Booster dulu sampai 3-4. Jangan takut Bapak Ibu. Bapa Yahweh sanggup membuat semuanya itu menjadi jalan keluar yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Berani mengambil sikap sekalipun di luar mungkin itu menawarkan yang enak-enak, tetapi percaya bahwa di dalam Bapa Yahweh kita itu pasti akan mendapatkan anugerah keselamatan. Amin. Ya, dilanjutkan kembali. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengambil suatu keputusan seperti itu, saya percaya Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu dan saya itu akan selalu dibarengi dengan damai sejahtera. Amin. Orang yang takut Bapak Ibu, orang yang takut ini, kalau saya melihat, orang yang sering merasa takut itu sebenarnya tidak ada damai dalam kehidupannya. Orang yang sering merasa takut, itu bisa juga dia tidak merasakan kekuatan Bapa Yahweh dan anugerah keselamatan yang dia dapatkan. Orang yang takut itu juga bisa membuat kehidupannya itu bukan lebih baik, tetapi lebih tidak baik. Yang tadinya baik-baik saja, tapi karena takut bisa membuat menjadi tidak baik. Untuk itu mari Bapak Ibu, dari kisah-kisah yang kita pelajari dalam kitab suci, mari kita belajar dan kita mengambil suatu komitmen bahwa selama saya hidup, saya pasti bisa menjadi manusia pemberani. Amin. Karena saya memiliki Aba Yahweh Besem Yesua. Amin. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.
Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini kami mau belajar untuk kami itu menjadi orang-orang yang berani menghadapi kehidupan saat-saat ini. Apapun resikonya, kami percaya ya Bapak Yahweh, kalau kami bersama-sama dengan Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, kami akan tampil sebagai pemenang dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga ya Bapak Yahweh, sebesar apapun yang kami alami, persoalan apapun, kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapak Yahweh, maka Engkau yang ada di pihak kita dan Engkau yang akan berperang menggantikan kita. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh, kalau sebentar nanti anak-anak mereka akan pulang, saya percaya biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu kekuatan rema dalam kehidupan jemaat Tuhan dan juga saya pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman pada malam hari ini Bapak Ibu. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Ibadah Anak membuka kesempatan bagi saudara yang tergerak ingin melayani di Divisi Ibadah Anak. Saudara yang berminat dapat menghubungi Bu Yeni melalui nomor 0878 8813 3201. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Hari ini Bapak Ibu, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya bisa bangkit berdiri dan kita akan mendapatkan berkat daripada Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, pada malam hari ini kami mengucap syukur, kami bisa memuji, kami bisa memuliakan Engkau dan kami bisa mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya berdoa ya Bapak Yahweh, Engkau memberkati akan semua kami yang hadir, baik itu kami yang melayani, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming dimanapun mereka berada. Biarlah Bapak Yahweh akan selalu memberkati, melindungi mereka sehingga mereka semuanya mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau. Untuk itu ya Bapak Yahweh, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yeshua HaMashiach sehingga kami bisa pulang sampai di rumah kami masing-masing tanpa ada kekurangan sesuatu apapun juga. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya, mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh Veyismereka. Amen. Ken Yehiratsa. Yair Yahweh Panau Eleka Vikuneka. Amen. Ken Yehiratsa. Isa Yahweh Panau Eleka Veyasem Leka Shalom. Amen. Ken Yehiratsa. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah buah kandungmu, diberkatilah hasil bumimu dan anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Diberkatilah engkau Yahweh Raja penguasa alam semesta. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan Amin. Haleluya. Yevareka
Yevareka, praise mereka, Yevareka. Isayale, Panaweleka, Ikudeka. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevareka, praise mereka, Yevareka. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Allah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.